Bab 38-40. Presdir menikahi adik ipar. Pagi menjelang, di rumah orang tua Bian terjadi persitenggangan antara Bella dan adik-adik Bian, yang tidak terima mamanya diperbudak oleh Bella. "Bang, lu itu sudah menikah kan? Kenapa urusan lu masih mama yang ngurusin, suruh istri lu itu." Kesalahan Dion, dia tidak terima mamanya semakin repot semenjak Bian menikah. Bukannya meringankan beban sang mama, malah semakin repot. "Bella masih tidur Ion, sudah dibangunin tapi belum bangun," ujar Bian sedikit bersalah. "Kalau bini lu nggak bisa ngerjain tugasnya sebagai istri, lebih baik lu cari pembantu saja untuk ngurusin lu, jangan lagi nyusahin mama. Semakin tua mama bukannya senang, malah semakin susah," kesal Dion. Enak aja pakai pembantu, mau dibayar pakai apa dia? Sela Bella yang sudah ada di dekat mereka. "Bayar pakai uang kalian lah, masa pakai uang tetangga?" kesal Dion. "Nggak bisa, uang Bian jatah jajan aku, buat aku shopping dan nyalon. Uang aku sudah habis untuk bayar pesta kemarin. Anak pungut itu nggak mau bayar pesta aku, terpaksa aku bayar pakai uang sendiri," sewot Bella. "Lalu, yang nanggung makan, cucian dan gosokan kalian siapa ha? Jangan pernah nyuruh-nyuruh mama untuk melakukannya. Apa tadi, Kak Arimbi nggak mau bayarin pesta kalian kemarin? Gila aja lu Mbak, lu yang pesta kenapa Mbak Arimbi yang harus bayar, situ nggak waras," sarkas Dion, kesel abis sama kakak iparnya itu. "Lah, ngapa apa juga kali mama yang ngerjainnya? Hitung-hitung olahraga, daripada diam aja di rumah," ucap santai Bella. Dion dan Dandi geleng-geleng kepala mendengar penuturan Bella itu. "Demi wanita seperti ini, lu buang Kak Arimbi Bang, dasar buta lu, dan ingat ya, gue nggak mau mama ngerjain urusan lu dan bini lu Bang, dan awas saja kalau sampai mama mencuci pakaian kalian, gue buang pakaian kalian ke jalanan," ancam Dion. Bian diam tak berkutik mendengar ucapan sinis sang adik. Dia memang salah, kenapa juga harus berpaling dari Arimbi? Mentang-mentang disuguhkan sawah sepetak oleh Bella, entah itu emsih murni atau tidak, namun Bian yang namanya pria dewasa, pastilah tidak menolak hal seperti itu, ditambah Arimbi yang tidak mau dia sentuh sebelum halal, membuat Bian terlena dalam maksiat. Iya, ngak akan, abang akan bawa pakaian abang ke laundry, tapi kali ini abang boleh ikutan sarapan ya, abang sudah lapar, melas Bian. Sahut Dion dengan berdeham. "Ma, tolong dong buati aku teh," ujar Bella tak tahu diri. Ucapannya itu membuat Dion kembali meradang. "Lu punya tangan kan? Lu bikin sendiri Mbak, lai pikir mama gue babulu," sengit Dion kesal melihat tingkah laku Bella itu. "Bella," kesal Bian, dia juga jengah melihat tingkah istrinya yang semena-mena itu. "Cik, bikin teh doang, kenapa sewot banget sih?" decak Bella. "Bikin sendiri. Jangan pernah nyuruh-nyuruh mama gue, lu kalau setiap hari mau seenaknya di rumah ini, lebih baik lu cari kontrakan aja, jangan tinggal di rumah ini, dari kemarin sudah dibilangin untuk nyari kontrakan. Kenapa kalian masih aja budek?" kesal Dandi. Bian semakin tersudutkan oleh kedua adiknya, gara-gara kelakuan wanita yang dia nikahi. Sepertinya dia memang harus mencari kontrakan untuk dia dan Bella, daripada adik-adiknya semakin murka sama Bella, dan dia juga merasa bersalah dengan sang mama. Andai dia menikah dengan Arimbi, pasti tidak akan pernah terjadi situasi seperti ini. Bella menghentikan kakinya ke lantai, dan berjalan ke arah dapur, untuk membuat teh, dengan perasaan kesal. "Maafin aku ya Ma.
Ucap Bian merasa bersalah dengan sang mama. Iya nak, didiklah istrimu, buat dia menjadi lebih baik nak, kini dia tanggung jawab kamu, tutur sang mama. Iya ma, aku akan berusaha merubah dia ke arah yang lebih baik lagi. Jawab Bian, entah benar, entah tidak, hanya autor dan Tuhan yang tahu. Cih. Sementara Dion dan Dandi hanya bisa berdecih, andai mamanya tahu apa yang akan dilakukan sang kakak, mungkin mamanya akan bersedih. Sementara itu, Arimbi dan Alex sedang sarapan dengan sangat nikmat. Arimbi membuat sarapan roti bakar dan juga teh herbal untuk sang suami, dan dia juga membuat bekal makan siang untuk suaminya itu. Kakak, bawa bekal makan siang ya, aku sudah masak, untuk makan siang kakak. Ucap Arimbi. Siap sayang, apalagi kalau bisa setiap hari aja kakak bawa bekal, jadi nggak perlu makan di luar atau GoFood, pinta Alex. Semenjak dia memakan masakan sang istri, membuat lidah Alex terbiasa dengan masakan sang istri. Saat ditawarin sang istri untuk membawa bekal, tentu saja Alex tidak menolak, dan menerimanya dengan senang hati. Sayang, nanti kalau pulangnya cepat, susul kakak ke kantor aja ya. Pinta Alex. Kenapa emang? Tanya Arimbi. Nggak kenapa-napa, cuma kakak bakal pulang agak malam, karena banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Kalau kakak pulang larut, kakak kepikiran kamu, jadi lebih baik kamu langsung ke kantor aja ya. Ujar Alex. Baiklah, nanti aku bawa baju ganti aja. Jawab Arimbi. Tidak usah, pakaian kamu sudah lengkap di kantor sayang, jadi tidak perlu bawa apapun. Jawab Alex. Loh, kok bisa? Kapan kakak menyediakannya? Tanya Arimbi bingung. Saat kita bulan madu, kakak sudah menyuruh orang melakukannya. Jawab Alex enteng. Arimbi hanya menggeleng tidak percaya dengan apa yang dilakukan sang suami. Kakak sengaja melakukannya sayang, kalau saat-saat seperti ini, kamu jadi nggak repot-repot bawa pakaian, sekalipun kita nginap di kantor tidak masalah, kakak juga sudah membuat kamar pribadi untuk kita dengan nyaman, jadi kamu nggak akan bosan di sana. Tutur Alex lagi. Baiklah suamiku, aku manut waelah, jawab Arimbi sambil menyuapin sepotong roti bakar ke dalam mulutnya. Selesai sarapan, mereka berangkat ke tempat kerja masing-masing, karena Alex ada meeting penting pagi ini, jadi mereka naik mobil masing-masing. Tentu saja Arimbi disopiri oleh Ricky, mana boleh Arimbi membawa mobil sendiri oleh Alex, dan tak lupa para bodyguard bayangan juga mengikuti Arimbi. Jaga, nona kalian baik-baik. Ucap Alex dengan tegas. Siap tuan. Ucap mereka serempak, karena Arimbi sudah tahu ada bodyguard bayangan untuk dirinya, jadi Alex tidak perlu bicara jauh-jauh dengan bodyguard itu, namun saat di luar mereka memang menjaga jarak dari Arimbi, akan tetapi mereka tetap awas akan bahaya yang datang kepada nona mudanya itu, mereka tidak mau mengambil resiko, sampai nona mudanya terluka, bisa-bisa nyawa mereka yang akan jadi taruhannya. Apalagi Alex sangat bucin akut pada sang istri. Bab 39. Bella, kamu bisa nggak bersikap sopan sama mama? Cobalah lakukan tugas kamu sebagai istri di rumah Belle, jangan menyusahkan mama lagi, ucap Bian saat mereka berangkat kerja bersama, karena mobil Bella terpaksa dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Ah, lebay banget sih, cuma disuruh itu doang jadi ribut. Sewot Bella. Disuruh itu doang apaan? Semua tugas kamu limpahkan ke mama semua, cucian, masak dan beberes rumah, semuanya kamu kasih ke mama, jangan kamu pikir aku nggak tahu,
mulai sekarang tugas itu kamu yang ngerjain, tidak kau lakukan untuk mama dan adik-adikku, setidaknya kau lakukan tugasmu sebagai istri dan dirimu sendiri, jangan kau bebani mama dengan kewajibanmu lagi. Tekan Bian. Cik. Aku mana bisa melakukan itu, nanti kuku-kukuku ini rusak, kamu pikir perawatannya tidak mahal, belum lagi nanti tanganku kasar karena sabun, aku tidak mau melakukannya. Kesal Bella. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, jangan larang aku mencari pembantu, dan jangan pernah larang aku kasih uang untuk mama, aku akan bagi 3 gajiku, mulai sekarang. Tegas Bian, enak saja dia mau enaknya saja, semua kerjaan mamanya yang ngerjain, sebelum Bian terlalu durhaka sama mamanya, dan adik-adiknya semakin murka, lebih baik dia mencari jalan tengahnya, dan masalah uang yang dia berikan kepada mamanya, sudah kewajiban dia sebagai anak untuk menafkahi orang tuanya, walau tidak sebanyak waktu masih bujangan, lagian dia dan istrinya ikut makan di rumah itu. Loh, nggak bisa gitu dong. Aku nggak terima, enak saja uang mau dipotong, aku nggak terima. Pekik Bella. Terima tidak terima, aku nggak menerima penolakan. Tegas Bian, memang dia harus tegas sama perempuan sialan ini, menyesal sudah Bian menikahi Bella, dulu saat pacaran sama Arimbi dia dan keluarganya termasuk senang, Arimbi berkunjung ke rumahnya 2 kali seminggu, pasti akan membawa kebutuhan rumahnya, dan membantu mamanya untuk beberes rumah, bahkan Arimbi tak segan-segan membantu mencuci pakaian semua penghuni rumahnya, andai dia bisa menahan nafsunya, andai dia tidak gengsian, andai. Ah, sudahlah, kalau memikirkan itu semua bisa gila Bian, dapat bini modelan gini, dan membuang berlian. Cik, menyebalkan, uangku berkurang dong, jelas-jelas gajiku untuk melunasi hutang-hutang pernikahan kemarin. Kesal Bella. Aku nggak peduli, lagian kenapa kamu ngelarang orang-orang membongkar tenda waktu itu, dan kenapa kamu ngundang orang banyak-banyak, dan kenapa kamu malah pesan makanan mahal-mahal, itu salah kamu sendiri. Kesal Bian. Jangan salahin aku, salahin si anak pungut itu, kenapa dia nggak bayar WO, kenapa dia nggak bilang semua masih ngutang, andai aku tahu, aku juga nggak mau. Marah Bella yang tidak sadar diri. Dih. Kocak. Kamu yang pakai, kenapa orang yang kamu salahkan, semakin kesini, semakin aku sadar, ternyata kamu sama Arimbi itu tidak ada apa-apanya, cuma menang tampang doang dan permainan di XX, selebihnya 0,0. Cibir Bian. Nggak usah banding-bandingkan aku sama anak pungut itu, jelas aku nggak bisa dibandingkan sama dia, dia sudah biasa kerja jadi babu, nggak kayak aku. Sewot Bella. Kamu dibandingkan sama Arimbi, itu tidak bisa, Arimbi jauh lebih segalanya daripada kamu. Cibir Bian semakin menjadi. Ya. Puji terus wanita sialan itu, dan kenapa kamu belum bergerak mendekati Arimbi? Cepatlah kamu kembali sama dia, biar aku kembali sama mantan suamiku yang kaya raya itu, aku sudah muak hidup miskin sama kamu. Ketus Bella. Aku berubah pikiran, aku nggak mau mendekati Arimbi lagi, itu semua salahku, dan Arimbi bukan gadis umur 4-an, yang mau sama banyak laki-laki, dan dia sudah bahagia sama suaminya, dan aku nggak ingin merusak rumah tangganya, dia pantas bahagia, dan Tuan Alex memang cocok menjadi pendamping Arimbi. Aku juga tidak ingin mempertaruhkan pekerjaanku, karena obsesiku ingin memiliki Arimbi, aku sadar di sini aku yang salah, andai dulu aku menerima Arimbi apa adanya, andai aku tak tergoda sama apem basi, mungkin sekarang Arimbi lah yang menjadi istriku, mamaku pasti sudah bahagia, kini aku nggak ingin membuat mama semakin sedih,
karena aku merusak pernikahan gadis yang sangat disayang oleh keluargaku itu. Sekarang jalan kami sudah berbeda, dan akulah yang membuat perbedaan itu. Sahut Bian panjang lebar, dia sudah sadar, semua adalah salahnya. Ya, kenapa kau berubah pikiran, Bi? Ini bukan kamu, dan ayolah, aku masih ingin kembali sama mantan suamiku. Dan apa tadi kau bilang tergoda apem basi? Apa-apaan kamu, enak aja ngatain apem basi. Kesal Bella. Nyatanya begitu kan? Aku bukan yang pertama mencicipi kekek kamu itu. Aku memang bodoh, mau-maunya tergiur sama bebek dan donat obrolan itu. Sesal Bian, apa yang dikatakan adiknya memang benar, Bella memang modis, tapi pakaian yang dia pakai, tak mampu menutupi auratnya, bahkan dengan bangganya dia melihat sang istri jadi tontonan mata-mata lapar laki-laki di luar sana. Kemanalah otaknya saat itu, sudah ada wanita yang selalu menjaga marwahnya, malah dia lepas. Sialan kau Bian. Maki Bella, karena Bian malah menghina penampilannya, dan bilang bebeknya bekas, tapi memang iya sih, sudah berapa orang mantannya mengambil bebeknya itu, walau tidak menggunakan pedang panjang, tapi apa masih dikatakan murni kalau tangan banyak orang sudah sering merajalela di sana. Bella masih waras untuk melepas bebeknya sampai bobol, namun tidak juga mempertahankan sebaik itu, walau Bian yang pertama sampai tuntas. Tapi sebelumnya sudah beberapa mantannya berpetualang di sana. Kenapa kau marah? Kalau itu tidak benar kenapa kau marah? Berarti memang benar bukan aku yang pertama kan? Desak Bian. Seketika bibir Bella keluh, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Bian, dia bingung mau jawab apa. Kenapa diam? Jadi itu semua benar. Cecar Bian. Aku ngak semur 4 han itu Bi, kau yang pertama mengambilnya, tapi memang bukan kamu yang pertama melihatnya. Aku Bella lirih. Mendengar jawaban Bella itu, membuat dada Bian bergemuruh, namun masih bisa diselamatkan, karena dia yang pertama sampai tuntas, namun tetap saja, hutan belantara itu sudah pernah ada yang mendatangi. Cik, mur 4 han. Gumam Bian. Aku nggak mur 4 han ya Bi. Kesal Bella, walaupun Bian bergumam pelan, nyatanya Bella masih mampu mendengarnya. Kalau ngakmur 4 han apa namanya, nyatanya bukan aku yang pertama, gunung itu sudah pernah didaki sama orang lain sebelum aku, hutan dan bebek sudah ada musafir yang datang ke sana. Kesal Bian. Stop ya Bi, jangan hina aku. Kesal Bella, hatinya sakit dikatai mur 4 han sama suaminya, tapi tak bisa dipungkiri juga, nyatanya memang semua tidak murni. Mau menyesal, semua sudah berlalu, namun mendengar ocehan sang suami, membuat hatinya sakit. Sudahlah, jangan membahas itu lagi, membuat kesal saja, sekarang aku mau kau ganti pakaian yang lebih sopan, dan sedikit tertutup. Titah Bian. Loh, ngatur, ini udah biasa kali. Kesal Bella. Oh. Jadi kamu sengaja mengobrol yang hampir tumpah, kamu mau sedekah, dan kamu mau semua mata jelalatan melihat ke sana, kamu bangga harga dirimu dilecehkan pria-pria mosum di luar sana. Kesal Bian. Bella terdiam mendengar celotehan suaminya itu, tidak berani untuk membela diri, nyatanya memang dia salah, namun untuk berubah, dia sedikit ragu, karena sudah terbiasa memakai pakaian kurang bahan. Kenapa diam? Apa benar kau mau sedekah? Kesal Bian. Iya aku akan ganti bajuku. Kesal Bella. Good girl. Sahut Bian. Bab 40. Saya mau ketemu sama Alex. Ketus Moza, dia sampai di perusahaan Alex,
dan langsung menghampiri resepsionis, dengan gaya angkuh ya. "Maaf Bu, apa Ibu sudah buat janji sama Tuan Alex?" tanya resepsionis yang sedang bertugas. "Tidak perlu bikin janji, saya ini calon istri," ketus Moza dengan angkuh. Dasar nggak tahu diri, cantik sih, tapi ulat bulu, mau menggatal rupanya," gumam resepsionis. "Maaf Bu, kalau tidak ada janji dengan Tuan terlebih dahulu, maka kami tidak bisa memberi izin Ibu ketemu sama Tuan, karena Tuan sedang sibuk," jawab resepsionis dengan sopan, walau dalam hati mendumel. "Hai, ibu-ibu, lu pikir gue ibu-ibu apa? Panggil gue nona muda," ketus Moza. Mita hanya menatap malas kepada Moza. Astaga, perempuan ondel-ondel penebar kegatalan ini tidak tahu diri sekali. Gerutu Mita. "Hei, ngomong apa lu? Gue ngak denger, ngomong apa kumur-kumur?" sarkas Moza. "Nona yang budek, kupingnya belum dibersihin jawab Ana dengan spontan, karena gadis cantik itu memang latah. Beberapa orang karyawan yang lewat, langsung melipat bibir ke dalam, mereka sangat tahu resepsionis cantik itu latah, dan ditambah mereka juga tahu siapa orang yang berada di sana, yang selalu mengaku-aku sebagai tunangan bos mereka. Mita pun tak tahan ingin menyemburkan tawanya, namun ditahan agar tidak mengamuk perempuan yang di depannya itu. "Apa kamu bilang? Aku budek? Kamu tuh yang gagu. Ngomong ngak jelas," kesal mempelototi dua resepsionis. Itu mata mau copot ya, udah kayak Suzana minta sate, Bang." "Bang? Sate Bang? 100 tusuk," sahut Ana makin ngaco sambil memperagakan suara Suzana. Buah hahaha. Yang ada di ruangan itu benar-benar sudah tidak bisa menahan tawa mereka, mendengar kelatahan Ana. "Diam kalian diam. Kenapa malah tertawa Mau dipecat kalian semua," pekik Moza dengan wajah memerah karena marah. "Diam. Suzana. Diam. Jangan teriak-teriak, di sini bukan hutan, mau diusir Ana balik membentak Moza dengan sebutan Suzana. Sambil berkacak pinggang. "Kamu." Geram Moza tak tahu mau ngomong apa lagi, semakin dia marah, resepsionis latah itu makin ngawur ngomongnya, tujuannya tidak tercapai, malah adu mulut sama resepsionis latah itu. Astaga. Lama-lama bisa gila gue di sini. Kenapa Alex menerima karyawan kayak gini sih? Kesal Moza. "Mbak gila ya. Ke rumah sakit jiwa aja Mbak, takut mencelakai orang, security. Pak security. Tolong. Di sini ada orang gila." Pekik Ana panik seolah-olah memang ada orang gila di sana. Security di luar juga tidak bisa menahan tawa. Ana gitu loh, semakin emosi orang dia semakin kumat latahnya yang random itu, jadi security sedikit banyak tugasnya terbantu sama Ana. Sebelum diusir mereka sudah kabur duluan mendengar celotehan Ana yang latah itu, membuat mereka stres duluan. Lebih baik mereka menunggu Alex di luar gedung daripada ketemu Ana. Sementara di ruangannya Alex dan Nando terpingkal-pingkal melihat Moza yang dibuat kesal oleh Ana. Astaga, ternyata Ana ada gunanya juga, kekeh Nando menghapus air matanya karena kebanyakan tertawa. Lu benar juga, bisa buat ngusir para lalat di luar sana yang ingin masuk, baru juga di depan pintu, sudah dibuat sakit jiwa sama si Ana. Kekeh Alex sambil mengangguk-anggukan kepalanya. "Lagian tuh cewek ngak abis pikir gue, urat malu sudah putus kali, masa sudah ditolak mentah-mentah, masih aja datang.
Kesal Nando. Tepat saat Moza membalikan badan, ada Arimbi yang datang membawa tentengan dan memberikan salah satunya kepada security, dan masuk dengan langkah mantap, dan menebarkan senyum manisnya, karena ditegur oleh karyawan Alex, yang sudah mengenal siapa Arimbi. Ada nona muda, apa kabar nona? Mau ketemu sama suami ya? Sapa Ana dengan sopan. Hai, Ana, tahu aja saya mau ketemu suami. Keke Arimbi, dan memberikan satu buah paper bag kepada Ana. Apa ini nona? Tanya Ana kaget. Makan siang buat kalian. Sahut Arimbi sambil tersenyum manis. Oh, makasih banyak nona, nggak perlu repot-repot. Ujar Ana tidak enak hati. Nggak repot kok, sekalian beli biat Kak Alex, jadi nggak repot. Ujar Arimbi. Melihat interaksi Ana dan Arimbi, membuat Moza kembali meradang. Tadi wanita sialan itu, seperti orang tak waras meladeni dia, namun Arimbi datang, dia bisa bersikap profesional. Brak. Apa-apaan? Kamu ini, tadi saya tanya kamu bertingkah kayak orang aneh, namun si Udik ini datang kamu bertingkah baik-baik aja, apa kamu ngerjain saya? Marah Moza. Ayam. Pada mati. Kaget Ana kembali berceloteh ngak karuan. Astaga. Mbak, kamu ini bisa ngak pakai gebrak-gebrak segala, kalau mau ngomong. Kesal Arimbi. Diam lu perempuan Udik. Nggak usah banyak bacot lu. Marah Moza. Halo. Mbak, bisa bicara baik-baik tidak? Di mana etika Anda? Datang bertamu ke perusahaan orang, tapi tidak ada sopan santunnya, bagaimana orang mau menerima Anda dengan baik? Tegur Arimbi dengan lembut namun tegas. Diam lu Udik, jangan sok perintah lu di sini, ngak usah sok berkuasa, lu itu bukan siapa-siapa di sini, lu ngak usah sok-sok ngajarin gue. Marah Moza kepada Arimbi, sungguh dia sangat marah saat ini. Saya berkuasa wajar dong, secara perusahaan ini milik suami saya. Kalau kata Anda, saya ngajarin Anda, tidak ada niat saya ngajarin Anda, tapi dengan kelakuan minus Anda ini, mau tidak mau saya dengan berat hati memang ingin mengajar Anda cara bertamu ke tempat orang. Sahut Arimbi tersenyum miring. Alah, bacot lu. Pekik Moza. Arimbi hanya geleng-geleng kepala melihat Moza. Anda datang ke sini mau ada perlu apa, dan mau ketemu siapa? Tanya Arimbi dengan lembut tapi tegas. Gue mau ketemu calon suami gue, pemimpin perusahaan ini. Pekik Moza. Oh, gitu. Jawab Arimbi mengangguk-anggukan kepala seperti berpikir. Iya mau apa lu? Dan lu jangan senang dulu karena sudah menikah sama Alex. Sebentar lagi pasti lu didepak sama Alex, karena dia bakal nikah sama gue, sahut Moza dengan suara lantang. Mbak lagi mabok atau ngak ada urat malu? Cibir Arimbi. Jaga ucapan lu sialan. Pekik Moza. Loh, saya ngomong benar kok. Mana ada seorang wanita kelas atas dan yang katanya berpendidikan tinggi sifatnya tidak mencerminkan wanita berpendidikan, mengaku aku orang yang sudah beristri sebagai calon suaminya, dan sudah ditolak berkali-kali tapi masih tetap mengejar-ngejar laki-laki yang sudah beristri. Apa itu mencerminkan seorang yang terdidik? Skakmat Arimbi. Sialan lu, itu semua gara-gara lu. Kenapa lu harus datang dalam kehidupan kami, jadi Alex memilih lu Kenapa lu merebut Alex dari gue, lu ngak pantas untuk Alex. Pekik Moza. Mohon maaf ya mbak, sebelum saya datang di kehidupan lu dan Kak Alex,
Kak Alex pun tidak pernah mau menerima Luz sebagai tunangannya. Terus dari mana saya yang dikatakan merebut, sementara Anda tidak sedekat itu sama Kak Alex? Tekan Arimbi sambil tersenyum mengejek. Dasar perempuan sialan, kampungan, udik. Pekik Moza yang marah dan langsung menyerang Arimbi dengan brutal. Dia ingin mencelakai Arimbi, namun Arimbi sudah tahu pergerakan Moza. Dengan mudahnya dia mengelak, dan menangkap tangan Moza. Tidak sampai di situ, Arimbi mendorong Moza. Moza yang tidak siap didorong Arimbi. Gubrak. Aus. Sakit bego. Pekik Moza tersungkur di lantai. Maaf Mbak, itu salah Mbak sendiri. Saya tidak niat melukai Anda, tapi Anda menyerang saya, jadi saya membela diri. Ucap Arimbi santai. Dasar wanita udik, awas lu. Tunjuk Moza tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Arimbi, apalagi banyak yang melihat mereka berseteru. Bagaimana tidak malu, Moza jatuh dengan tidak elit, bibir sempat mencium ubin, mengakibatkan bibirnya sedikit bengkak, dan kaki terkangkang, sendal hak tingginya jadi patah. Tentu saja dia jadi bahan tertawaan di perusahaan itu. Iya awas, saya tunggu awasnya Mbak, sekarang pulang Gi, lihatlah penampilan Mbak sudah berantakan, apa ngak malu mau ketemu suami saya dengan keadaan berantakan gitu. Tunjuk Arimbi. Sial. Gerutu Moza melihat penampilannya yang sudah acak-acakan. Dia berdiri dan menatap Arimbi dengan tajam, setelah itu berjalan keluar perusahaan dengan terpincang-puncang, karena hanya memakai sebelah sendal hak tinggi dan sebelahnya ditenteng, dan sialnya, rok mininya ikutan sobek. Cukup sudah penderitaan Moza hari ini, belum dikatai oleh anak, dan ditambah oleh Arimbi, sungguh membuat dendamnya semakin menjadi. Hus, sana. Jangan balik-balik lagi ke sini ya ulat bulu. Pekik Ana.